Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, di hari yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh wanita muda inspiratif dari Kabupaten Karangasem. Nah untuk itu langsung saja kita sambut Mbok Putu Yuli Artini. Om Swastiastu. Swastiastu Mbok. Ya. Aduh, Lajeng Rauh ya di Kabupaten Karangasem, di tempat paling timur sekali di luar provinsi biasa banget Bali. ini Mbok Karangasem. Baik Mbok, kami selaku saya mungkin dari tim Sukma Podcast ingin mengucapkan terima kasih Mbok yang sebesar-besarnya karena kita udah diterima dengan sangat baik di sini. Pastinya dong. Selalulah kita akan berapa kali pun juga kita akan tetap welcome orang-orang yang akan datang ke Karangasem karena itu bukan salah satu daya tarik juga. Astagfirullah, luar biasa banget ya Mbok ya. Nah Mbok Yuli gimana nih kabarnya Mbok? Ya beci-beci aja. Seperti inilah pandemi ya sungkare sekarang sudah landainya kasus COVID ini, jadi rutinitas kembali seperti semula dengan kegiatan-kegiatan di DPR, kegiatan di bermasyarakat juga, kegiatan selaku ibu rumah tangga, sebagai istri juga, jadi merangkap semuanya Mbak. Ya. Kalau sekarang kesibukannya apa Mbak? Kalau sekarang kita di DPR sendiri sedang membahas beberapa pansus. Nah kita juga di kegiatan di menyambut beraya juga dengan banyaknya acara adat istiadat adat kita di Bali, dan juga ya kegiatan ini rutinitas biasalah, kegiatan bermasyarakat, turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana kita memberikan bantuan juga ke masyarakat karena kemarin juga kita ada bencana ini gempa bumi. Jadi beberapa sosial kemasyarakatan terus berjalan walaupun pandemi, tapi asungkare sehat selalu, itu aja. Lancar ya Mbak ya. Kita tahu bahwa Mbak Yuli ini adalah salah satu perempuan yang terjun di dunia politik dengan usianya yang masih muda ya Mbak ya. Kalau boleh tahu itu waktu itu usia berapa Mbak? Pertama saya terjun ke politik itu tahun 2014. Waktu itu usia saya 27 tahun. Awal karir memang sebelumnya saya ikut dalam beberapa organisasi seperti HIPMI, KNPI juga. Nah disitulah mulai saya berorganisasi, belajar untuk bisa bermasyarakat, lebih tahu organisasi itu seperti apa. Nah setelah itu ada perhelatan 2014. Nah pada saat itu memang ada ketentuan dari partai politik harus mencalonkan minimal 30% keterwakilan perempuan. Nah saya disitulah masuk dalam jaring di partai politik itu. Nah sungkare ada kepercayaan dari Partai Golkar memberikan saya ruang untuk bisa maju di DPRD Provinsi Bali, dan sungkare juga terpilih. Nah saya juga selama ini sudah biasa dengan kegiatan politik, juga kegiatan di luar bermasyarakat itu, karena ayah juga sebelumnya adalah Bupati Karangasem. Jadi kegiatan-kegiatan yang berbau politik itu memang sudah fasih lah di kehidupan nyata atau kehidupan keluarga saya gitu. Udah jadi dari lahir banget ya Mbak ya soalnya Mbak. Ya jadi mungkin suatu kebetulan aja saya lahir di keluarga yang memang kental dari sisi politik. Memang background orang tua juga kan pengusaha, jadi pengusaha yang terjun ke politik. Dunia politik. Iya. Oke Mbak, berarti itu ketika pertama kali Mbak nyalek nih itu langsung keterima jadi DPR atau gimana Mbak? Iya. Awal saya 2014 itu periode awal saya langsung satu-satunya perempuan yang waktu itu lolos di Kabupaten Karangasem dari Partai Golkar. Jadi kursi Golkar itu hanya satu-satunya saya yang mendapatkannya. Sungkare kepercayaan masyarakat Karangasem terhadap saya. Saya mengemban tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dan juga kedepannya biar bisa motivasi kaum perempuan milenial untuk bisa terjun ke politik.
Nah, kalau yang menjadi motivasinya Mbok sendiri, kenapa ingin terjun ke politik seperti apa Mbok? Motivasinya sebenarnya sih lebih ke tanggung jawab moral aja. Nah, saya ingin paradigma masyarakat terhadap politik itu berubah. Nah, karena selama ini politik kan selalu dikesankan keras dan juga apa namanya itu negatif lah tentang politik. Nah, saya juga ingin mengetahui lebih banyak politik itu sebenarnya apa. Itu sebenarnya keingintahuan saya yang memotivasi saya untuk ingin terjun langsung di dunia politik, dan juga di politik inilah saya bisa membantu masyarakat Karangasem secara luas, karena kalau tidak melalui jalur politik kita tidak akan bisa memberikan bantuan-bantuan atau memfasilitasi masyarakat untuk bisa mendapat hak-haknya seperti itu ya. Wah, luar biasa banget Mbok. Ini di luar dari topik kita Mbok. Ya. Ini luar biasa banget nih, kita bisa Ya. dengar suara Azan. iya dari Ya. sini ya Mbok ya. Ya. Kenapa bisa Mbok? Ya inilah suatu bentuk kerukunan saya selama ini di keluarga. Kita berdampingan sekali dengan dua masjid, dan itu merupakan suatu toleransi kita terhadap masyarakat yang di sini notabene merupakan kaum muslim. Nah, saya juga di sini merupakan kaum pendatang di sini di rumah di Subagan ini. Tapi dengan perbedaan itu kita bersama-sama saling mengisi, bagaimana pada saat kegiatan nyepi atau kegiatan beragama, masyarakat juga khususnya umat muslim juga ikut melaksanakan itu dengan tidak keluar, mengurangi kegiatan, dan mereka juga menjalankan ibadahnya. Kita juga menghormati, dan kita juga selalu berkomunikasi apabila ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita bicarakan dengan baik ya. Jadi inilah suatu bentuk real kerukunan beragama itu di sini ya. Dan saya juga selama ini kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan acara-acara besar mereka, selalu saya silaturahmi dengan apapun kegiatan mereka, kita berusaha untuk bisa masuk dalam ruang lingkup ini gitu. Jadi tidak saling merasa benar gitu. Ini karena kan agama itu semuanya benar. Jadi tergantung kita aja pelaksananya bagaimana gitu. Jadi keindahannya itu terlihat dari perbedaannya Mbok ya. Siap itu. Jadi itulah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Iya, biasa sekali Mbok. Nah, tadi lanjut Mbok terkait dengan politik dan posisi Mbok sebagai DPR provinsi ini sekarang Mbok. Ada nggak sih Mbok suka duka selama menjadi DPRD provinsi? Oh, pasti ya, dengan keterwakilan perempuan yang notabene masih minim. Dari jumlah 55 anggota dewan di Provinsi Bali, hanya 9 anggota dewan perempuan. Jadi kalau bisa persentase itu sekitar 16%. Dengan ketetapan yang sudah ditetapkan itu 30%. Jadi masih kurang sekali keterwakilan perempuan di DPRD. Nah, ini juga mengakibatkan suara atau kegiatan-kegiatan kita itu kurang didengar oleh masyarakat atau oleh lembaga sendiri, karena seolah-olah kita minoritas gitu. Jadi ya itulah dukanya. Jadi kita agak sedikit riskan karena ini kita masuk ke dunia politik yang notabene ini merupakan dunia laki-laki gitu. Kita sebagai perempuan memang diberikan hak dan kewajiban yang sama di DPR, tapi dengan keterwakilan kita yang masih minim, ini yang membuat kita terjegal dari sisi menyuarakan lebih lantang lagi tentang isu-isu tentang perempuan, tentang anak, tentang disable. Itu merupakan suatu keharusan kita untuk bisa menjembatani masyarakat gitu. Jadi saya sukanya sendiri di sini memang dengan lemah lembut kita, dengan sopan santun kita, itu kita memang lebih mendapat perhatian juga dengan pihak laki-laki itu, dengan cara-cara kita yang santun, tapi kita tetap menggunakan
jalan-jalan untuk bisa menyatakan sikap kita gitu. Jadi tidak mesti harus gontok-gontokan seperti laki-laki gitu. Kita lebih bisa persuasif, lebih bisa toleransi dengan teman, apa-apa yang kira-kiranya pasal-pasal yang kira-kiranya kita ingin titip terkait masalah perempuan, anak gitu ya. Jadi memang sukanya sendiri lebih enak setelah kamu menjalani gitu. Jadi setelah kita menjalani kita baru tahu kita bisa membantu masyarakat, kayak kita bisa mengurangi beban masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat gitu. Tapi memang dukanya ini merupakan dunia laki. Jadi lelaki memang kita masuk harus siap dengan semua konsekuensinya itu loh, apapun itu, dengan dukungan keluarga, dengan dukungan suami juga, setungkara semuanya berjalan dengan baik berjalan gitu. dengan lancar ya Mbak ya, setengkara ya Mbak ya. Nah, tadi suka duka udah Mbak, kalau kendala-kendala yang Mbak hadapi nih Ki selama menjadi DPRD Provinsi Bali seperti apa Mbak? Seperti yang bisa saya saya bagi menjadi seperti SWOT analisis gitu ya, strength, threat, weakness, opportunity-nya apa gitu ya. Saya melihat sukanya itu kita mendapat keistimewaan karena partai politik baru bisa mengikuti pemilih itu kalau mencantumkan 30% kuota perempuan. Itu suatu kekuatan untuk kita gitu loh. Itu strength-nya. Nah, itu juga sudah diatur dalam TAP MPR, di Undang-Undang Dasar sudah ada. Jadi itu merupakan chance kita untuk bisa berkiprah di dunia politik. Nah, threat-nya sendiri itu memang paradigma masyarakat sekarang dengan wanita terjun ke politik, apalagi wanita Bali ini ya, memang sekarang kita kan masih mengikuti budaya patriarki. Yang patriarki itu yang notabene itu yang menekan kita untuk bisa lebih berkiprah, karena patriarki sendiri kita harus bisa, ya itulah pekerjaan domestik perempuan yang seperti ibu rumah tangga, harus bisa merawat anak, melayani suami juga, mengikuti adat upekara. Nah, itu yang sedikit menjadi threat kita gitu ya. Ya, opportunity sendiri kita selama ini saya melihat kesadaran masyarakat dan juga keinginan masyarakat terhadap perempuan politik itu sekarang lebih tinggi ya, karena mereka sadar bahwa kalau perempuan terjun di politik kita memang benar-benar lurus gitu loh. Kita sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita sampaikan, rencanakan gitu loh. Jadi dengan opportunity juga populasi pria dan wanita sekarang hampir sama. Kalau nggak salah itu berbeda 3.000 aja dari populasi atau DPT, namanya daftar pemilu itu. Dari pria itu 189.000 juta, kita wanita itu 186. Jadi beda sedikit. Jadi sebenarnya kita punya opportunity untuk yang bisa ikut kiprah di demokrasi ini gitu loh. Jadi kenapa tidak kita ikut dalam perhelatan. Nah, memang banyak sekali kendala-kendala kita di Bali khususnya karena masih memegang budaya patriarki itu. Nah, mohon kiranya nanti kita sebagai milenial sekarang, kaum perempuan, tetap kita mengikuti tradisi kita, culture kita yang kita sudah punya, tapi berikanlah ruang juga. Kita apabila mempunyai keinginan, mempunyai skill yang lebih, bisa di eksekutif, bisa di legislatif, bisa di yudikatif, dimanapun itu berikanlah ruang wanita untuk bisa berekspresi untuk dirinya ya.
Ya. Apalagi seorang wanita tuh biasanya melakukan sesuatu dengan nuraninya, Mbak ya. Ya, benar. Kita lebih ke pakai perasaan gitu. Jadi gimana ya? Mungkin itu yang pendekatan ke masyarakat dengan perasaan itu yang masyarakat sekarang memang lebih mempercayai keterwakilan mereka itu diwakili oleh perempuan gitu. Nah, Mbok, tadi kan Mbok sempat singgung tuh Mbok sebagai wanita karir nih, Mbok. Tentu kan ada beberapa tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab sebagai wanita karir juga di karirnya Mbok, dan sebagai umat juga bermasyarakat di Karangasem ini maupun di agama ya Mbok. Kemudian bagaimana sebenarnya dari diri Mbok caranya sendiri untuk memanajemen semua itu? Balik lagi, saya memang ini memang suatu keistimewaan ya, juga dari pihak keluarga memberikan support, motivasi juga, dan dari pihak suami juga kita tahu bahwa ini merupakan pekerjaan yang tidak tidak 9 to 5 gitu loh, pekerjaan yang tidak ada hari liburnya, tidak ada jam kerjanya. Jadi kita itu full kerja untuk kepentingan masyarakat dimanapun masyarakat memerlukan. Jadi peran suami juga untuk memanage atau membagi pekerjaan domestik itu di rumah tangga itu sangat berpengaruh, karena kalau tidak didukung oleh support dari suami gitu, saya mungkin tidak akan seperti ini. Dan keluarga besar pun dari pihak suami dan keluarga saya mendukung sepenuhnya karir di dunia politik ini, dan itu yang ini merupakan tim support saya gitu, keluarga merupakan tim support saya. Jadi dan ini bukan untuk saya sendiri, ini untuk keluarga juga gitulah. Ini nama baik keluarga juga saya bawa, dan itu merupakan suatu tanggung jawab untuk kedepannya gitu. Wow, luar biasa sekali Mbok, dan semoga bisa menjadi contoh Mbok ya untuk wanita-wanita karir di sana Mbok ya, dimanapun berada. Nah, kembali lagi ke dunia politik nih Mbok, terkait dengan stigma masyarakat yang mungkin masyarakat sekarang berpikir bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, kemudian di dunia politik itu tidak ada lawan dan tidak ada kawan yang sejati. Sekarang mungkin jadi kawan, besok mungkin jadi lawan. Nah, kalau Mbok sendiri nih sebagai aktor di dunia politik Mbok, bagaimana Mbok menanggapi opini masyarakat terkait itu? Nah, ini memang sangat bagus sekali untuk dibahas, karena memang isu di bawah seperti itu, apalagi dengan stigma politik yang negatif, yang membuat negatif itu sebenarnya oknum ya, segelintir orang mungkin yang yang terjun ke politik itu menggunakan jabatannya untuk korupsi atau menggunakan hal-hal negatif, itu yang memberikan stigma bahwa politik itu kejam, politik itu kotor kayak gitu kan. Nah, inilah kita bagaimana milenial sekarang khususnya untuk terjun ke politik, melihat politik secara lebih real, karena politik itu kita memang dari lahir awal itu kita sudah berpolitik itu loh, di keluarga sendiri kita juga sudah berpolitik gitu. Bagaimana kita orang tua kita memberikan pendapatnya, dan kita untuk keputusan-keputusan di rumah itu kan semuanya politik, tapi kita tidak menyadari aja itu bahwa itu politik gitu loh. Nah, apabila kita lihat lagi ke belakang, politik itu sudah ada di zaman kerajaan. Jadi zaman politik itu bagaimana merebut kekuasaan untuk bisa dia membangun gitu loh. Nah, inilah politik yang membangun ini ya, harusnya kita adapt gitu loh, kita bawa ke dunia nyata sekarang ini, bagaimana kita menggunakan politik untuk bisa membangun yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu loh. Jadi yang saya garis bawahi ini, jangan melihat politik itu kotor dari oknum-oknum yang mencederai politik itu gitu. Kita coba lihat politik itu dari sisi positif, bagaimana kita bisa membantu masyarakat dari jalur politik ini gitu.
Ya Mbak, betul sekali Mbak. Jadi stigma masyarakat bisa tergeser lah Mbak ya, bahwa tidak semata-mata politik itu hal yang buruk saja, seperti itu ya Mbak. Oke Mbak, berbicara terkait dengan Kabupaten Karangasem Mbak. Nah di Kabupaten Karangasem ini kan masih terbelakang Mbak ya, terkait dengan pembangunan ekonomi, terkait dengan pembangunan sumber daya manusianya, bahkan masih banyak isu-isu sosial Mbak seperti drop out, kemudian kenakalan remaja. Nah kalau dari Mbak sendiri nih sebagai DPRD Provinsi Bali, apa mungkin yang sudah Mbak laksanakan terkait dengan isu-isu yang ada ini Mbak? Di Karangasem sendiri, bukan hanya di Karangasem mungkin ya, mungkin di kabupaten-kabupaten juga ada isu-isu masyarakat atau isu-isu sosial ini. Nah, seperti saya lihat sekarang pada masa pandemi ini banyak sekali anak-anak di jalan itu. Ada yang mengemis, ada yang mengamen, ada yang hanya berjualan gitu, karena memang pada saat kondisi pandemi ini mereka tidak punya kegiatan, karena sekolah ditutup, semuanya aktivitas sosial juga tertutup, terbatas. Jadi mereka ikutlah orang tuanya mungkin untuk mengais rezeki di jalan. Tapi ya saya melihat itu suatu eksploitasi kepada anak ya. Jadi dan saya melihat sendiri khususnya di Karangasem ini ruang-ruang untuk anak bisa melakukan hal-hal positif itu kurang. Memang kurang didukung oleh pemerintah. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin mengungkapkan bahwa kita perlu lahan-lahan atau kegiatan-kegiatan terbukalah untuk bisa menggali kreativitas anak-anak sekarang untuk bisa lebih berekspresi, lebih bereksperimen lah dengan dunia nyata, tidak hanya dunia maya aja, bersosial media gitu. Itu sudah cukup menurut saya, tapi sekarang justru kerja nyata yang mereka kurang gitu. Dan karena memang dibatasi oleh dengan pandemi ini, kiranya keluarga juga harus selalu mendampingi anak-anak ini, karena kita takut apabila dia tidak disalurkan ke hal-hal positif, nanti mereka akan terjerumus seperti menggunakan narkoba atau seks bebas atau banyak hal lah yang kita tidak tahu dengan perkembangan zaman ini gitu. Luar biasa sekali Mbak. Nah kalau dari kita lihat dari segi kelebihan dari Karangasem ini Mbak, mungkin banyak sekali ya kelebihannya Mbak ya. Tapi salah satu yang saya benar-benar lihat nih Mbak, di Karangasem ini adat dan budaya itu masih kental sekali. Tetapi sejalan dengan itu kerukunan umat beragama juga sangat harmonis Mbak. Menurut Mbak sendiri nih, bagaimana cara menjaga dan merawat kerukunan ini agar bisa sustain Mbak ke depannya? Ya seperti yang dibilang, memang keragaman itu, perbedaan itu indah, tapi betul. Di satu sisi juga perbedaan itu perlu kita jaga. Bagaimana kita bisa menjaga kerukunan umat beragama ini ya dengan saling menghormati, saling toleransi, dan juga kita juga selama ini selalu mengamalkan nilai-nilai agama itu di kehidupan nyata kita gitu, tidak hanya sebagai pelajaran di sekolah gitulah. Nah, itulah hal-hal tersebutlah kiranya bisa tetap menjaga kerukunan beragama ini. Dan memang secara adat juga di Karangasem khususnya banyak sekali adat istiadat yang tempo dulu yang perlu dilestarikan, seperti ya adat-adat di Tenganan, adat-adat di Bungaye. Itu memang culture yang harus kita tetap jaga. Menjaganya itu kita perlu bantuan semua pihak, tidak hanya saya sebagai anggota DPR, masyarakat juga, dan juga kaum milenial sekarang harus tahu adat kita yang dulu itu kita tidak boleh ubah, tapi dengan perkembangan budaya yang baru kita juga welcome dengan budaya yang baru, tapi tetap menyaring budaya-budaya yang masuk yang tetap sebagai kaidah agama beragama dan adat istiadatnya gitu. Berarti sebagai bentuk kolaborasi ya Mbak ya.
Betul sekali. Oke Mbok, sebagai closing statement Mbok, jadi saya mohon mungkin Mbok sekiranya berkenan memberikan motivasi kepada seluruh kaum muda dan khususnya kaum perempuan yang ada di Karangasem Mbok, supaya ikut turut memajukan Kabupaten Karangasem ini Mbok. Ya, saya khususnya di kaum perempuan milenial ini sekarang, kita jangan takutlah untuk menampakkan diri gitu. Apapun itu kelebihan atau keunikan setiap orang itu pasti ada tempatnya. Jadi berikanlah ruang kepada milenial sekarang untuk bisa berkembang, untuk bisa berkreativitas sehingga bisa memajukan Karangasem dari sistem ekonominya, dari sosial budayanya, dari pendidikannya, karena itu yang kita akan bawa sampai akhir hayat kita. Oke, luar biasa sekali Mbok Yuli, terima kasih banyak Mbok atas waktunya. Terima kasih deh Mega. Ya. Oke sahabat religi, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Mbok Putu Yuliartini. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Perempuan adalah harmoni alam yang sangat sakti. Nah untuk itu apabila banyak sekali perempuan hebat di dunia ini, maka semakin harmonilah alam ini. Oke sahabat religi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih Mbok Yuli.